أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman sudah banyak didapatkan oleh mungkin asatid lain, ustaz-ustaz yang lain ya, tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran selama Ramadan. Nah, saya mau tantang Anda, tantang saya juga. Nabi kita SAW ya, itu pernah sholat satu rakaatnya membaca 3 juz. Ya. Membaca 3 juz Al-Baqarah, kemudian An-Nisa sama Ali Imran. Ya. Ali Imran sama An-Nisa. Kurang lebih 3 juz lebih itu. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu Nabi membaca 3 surat itu pada 3 ayat. Pada satu rakaat gitu kan. Rukunya juga sama. Jadi nanti coba dilihat detailnya, tapi maksud saya begini, coba kita challenge diri kita ya, waktu Ramadan ini untuk apa? Untuk melakukan ibadah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, tapi dicontohkan nanti. Contoh mungkin habis tarawih, mungkin sholat sunnah sepanjang malam sampai sengantuk-ngantuknya, mentokin gitu kan, sampai malam tuh. Ya, sampai jam 12 ngantuk bentar tidur terus bangun lagi sampai subuh, karena sahabat tuh begitu yang saya tahu ya. Jadi subhanallah mereka tuh betul-betul sibuk dengan apa, dengan ibadah, sehingga nggak sempat lagi mikir nanti habis tarawih ada camilan apa, habis tarawih nanti gorengan apa, makan apa gitu, nggak sempat lagi, sibuknya dengan ibadah beneran. Dan akhirnya apa, Allah cukupkan bagusnya, dan tubuhnya dalam kondisi fasting state ya, puasa lagi dia. Puasa lagi otomatis apa? Terjadi switching kan, switching bahan bakar yang biasanya glukosa diubah jadi glikogen, bahan bakar yang dia pakai untuk metabolisme tubuhnya. Kalau itu pun nggak ada, dibongkar lagi dari yang lemak-lemak yang tertimbun dalam tubuh. Maka subhanallah ya. Jadi akhirnya apa? Tadi ibadahnya naik, imannya naik, hatinya menjadi lebih bersih lagi karena ibadah atau ketaatan pada Allah, makanannya juga berkurang. Ya, makanan itu kuncinya puasa kan situ sebenarnya. Disuruh kurangi makan gitu kan. Kata kunci di situ. Maka makan sehat apapun selama Ramadan ya, gak usah banyak-banyak gitu loh. Sedikit aja, secuil saja, secukupnya saja, dan minta sama Allah. Tinggal kita doa sama Allah. Karena mungkin yang baca tulisan saya di IG juga beberapa waktu, kenapa puasa tuh berkahnya luar biasa. Ada sahur, kata Nabi, meskipun dengan segelas air putih, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Kayak ada perintah. Ya, perintah ke badan kita, ini makan terakhir ya. Ini makan terakhirmu ya. Tolong jangan banyak-banyak keluarkan asam lambungnya. Tolong sederhanakan, turunkan semua metabolisme rate Anda gitu. Seakan-akan gitu sahur itu. Maka jangan tinggalin sahur meskipun hanya dengan sekedar air putih. Bedanya apa, kata kalau kita bicara dengan masa puasa berjeda ya, atau orang sebut dengan intermittent, kan nggak ada sahurnya. Orang cuma sekedar puasa dalam jangka waktu tertentu. Itu saya katakan Islam itu subhanallah ya, sangat-sangat sangat-sangat tahu bagaimana menjaga hati kita itu. Karena hati itu bisa lemah dengan, atau iman itu bisa lemah dengan terlalu banyaknya makanan. Anda, kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau diberi pilihan antara makan sama tidak makan, maka kita akan milih makan. Kenapa? Kita ada nafsu. Manusia tuh begitu. Ya. Kita lebih memilih untuk makan. Kenapa? Karena memuaskan hawa nafsu, dan cenderung semua nafsu yang ada pada manusia ini mengajak pada keburukan, kecuali karena Nabi Yusuf yang kita baca dalam surah itu kan, nafsu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau atau diskisahkan dalam surah Yusuf itu. Ya. Maka kalau 11 bulan ini atau 12 bulan ini gak ada perintah puasa Ramadan, saya katakan ya Allahu Akbar. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan betapa rusaknya sistem tubuh kita. Bukan hanya rusak sistem tubuh kita itu, atau kacau atau konslet, ya, tapi juga iman seseorang itu akan lemah luar biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak makan. Dan ini berlaku bagi banyak orang. Saya katakan bahkan ustadz-ustadz juga kadang-kadang gitu kan, kalau jamaah-jamaah ngundang itu di itu juga lah gitu kan, dipilih-pilih juga lah ngasih makan si ustadz itu gitu kan. Ini ustadz ini sekarang kan dokter Meti katakan itu kan banyak akhirnya gara-gara malamnya makan gitu kan, dikit-dikit makan sama jemaah, ustadznya gemuk-gemuk semua gitu. Yang gemuk itu sudah disampaikan hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kan gitu ya.
Jadi seperti itu yang ada, karena terlalu berlebihan dalam urusan makanan. Dan Ramadan pun subhanallah, ya, bukan dijadikan bulan untuk mengurangi makanan, tapi justru malah di bulan ini angka konsumerisme atau tingkat konsumtif kita di Indonesia kan justru malah meningkat. Buktinya apa? Katanya inflasi di Ramadan itu tinggi sekali. Ya. Jadi waktu Ramadan justru malah inflasinya tinggi, dia katakan apa-apaan nih, gitu loh. Harusnya kita justru malah menyederhanakan makanan, justru malah Ramadan, ya, justru malah makanan tuh berlebih gitu kan. Coba edukasi seluruh anggota keluarga, ya. Kita mulai sampaikan ya kepada anak, istri, suami atau anggota keluarga, yuk kita mulai sederhanakan makanan. Ya. Mulai latihan nih di bulan Sya'ban kayak begini gitu kan. Untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak dalam makan, mulai membiasakan puasa-puasa sunnah, misalkan kayak begitu. Ya, salah satu caranya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya? Ya, tentunya kita tahu ya bahwa tadi Dr. Meti juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya siklusnya. Ya. Siklus tubuh kita itu tergantung tiap-tiap organ. Ya. Nah itu apa tuh namanya? Disinilah mungkin saya harus katakan di situ tubuh kita tuh membutuhkan bahan bakar. Nah bahan bakarnya apa? Prinsipnya apa? Selama Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saya boleh sarankan, coba kurangi makan daging selama Ramadan. Kurangi makan daging. Jadi kalau mungkin kalau benar-benar mau menjadikan Ramadan itu, kalau bulan iman saya katakan bulan Quran segala macam sudah tahu lah semua insya Allah ya. Karena saya maksudnya bagaimana tubuh kita tuh betul-betul bisa bekerja dengan optimal ketika Ramadan. Caranya gimana? Tadi pertama, kurangilah makan daging selama Ramadan. Jadi kalau mau makan daging kapan? Cukup selama 1 bulan tuh 4 kali saja. Ini idealnya kayak begitu. Ya, menurut yang saya pahami ya. Jadi 1 pekan itu cuma sekali makan daging. Dan nggak usah khawatir. Ya, nanti kalau saya makan daging badan saya nggak gede. Nanti kalau saya nggak makan daging nanti misalkan saya nggak bisa tumbuh kembang. Itu gajah nggak makan daging. Dinosaurus nggak makan daging. Ya, gitu ya. Yang dimaksud apa di sini? Daging hewan. Hewan apa saja. Ya, daging mau kata hewan kaki 4, kaki 2, atau hewan yang tidak berkaki seperti ikan, itu saya maksud. Pilihan pertamanya adalah Anda, kalaupun tetap Anda pengen makan daging, pilih hewan-hewan yang lemaknya baik, yaitu ikan-ikanan. Ya, saya lebih memilih kalau misalkan dikasih daging sapi atau daging ayam atau daging ikan, saya akan pilih daging ikan. Ya, ikan apa yang saya pilih? Kalau saya dikasih pilihan antara ikan ternak sama ikan ikan yang hidup bebas atau hidup liar, saya akan pilih ikan yang hidup liar. Ya, hidup liar itu maksudnya gimana? Hidup yang di sungai, di apa, yang mereka diambil ya tanpa diternak gitu. Itu pilihannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ikan ternak apa-apa lah. Ya, seperti itu. Itu jadi dagingnya dikurangi. Kemudian apa harus kita tambahkan? Atau mungkin kita masukkan dalam tubuh kita selama Ramadan, ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah gitu aja. Ya, makanan-makanan utuh yang tidak diolah ya kayak apa ya? Saya mungkin kayak beginilah. Sayur. Ya. Sayur-sayur kayak begini selama Ramadan harus jadi menu wajib Anda. Dengan berbagai macam warna ya, bisa warna hijau kayak begini, bisa warna kuning, bisa warna merah, bisa warna oranye, apa saja ya. Dan dibuat sesederhana mungkin masakannya selama Ramadan ya. Bagaimana cara bikin sayur ini bisa tetap kita manfaatkan? Kalau Anda bikin sayur bening gitu ya, misalkan gitu kan, jangan lupa kuahnya diminum ya, itu salah satunya. Jadi whole food, jadi makan seutuhnya. Atau mungkin dibikin mentah, Anda cari sayuran organik ya. Ya, kayak beginilah mungkin ya. Ini kan judulnya sih organik, saya buat sebut dalam merek ya. Jadi dipotong-potong, nanti dibikinkan jadi selada ya. Anda potong sayur begini, cuci sebentar, lalu campurkan dengan berbagai macam sayur yang lain, tambahkan kismis, tambahkan suiran kurma, tambahkan kacang-kacangan ya. Lalu kasih minyak zaitun, itu kasih madu, kasih jeruk nipis, itu kan sederhana itu ya. Tapi dahsyat, enak sekali. Apalagi Anda dressingnya itu bisa Anda pakai misalkan dari alpukat atau mungkin dari bunga kol, itu bisa dibikin dressing kok. Ya, whole food, yang makanan utuh yang tidak diolah. Ya, kalaupun diolah tidak terlalu berlebihan mengolahnya, gitu ya. Itu dan
Yang tidak kalah pentingnya Bapak sekalian selama Ramadan ya, selama Ramadan ini jangan tinggal madu. Ya, ini saya kemarin dapat madu dari salah satu gubernur gitu kan, dia cerita dapat madunya, dia kalau mengambil madu itu emang menitipkan namanya anggota beliau gitu kan, tentara gitu kan, untuk dilihat sampai di mana ngambil madunya, di videoin sama beliau gitu kan, baru tuh benar madunya kata dia gitu. Bener sih itu kayak begitu ya, cuma kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya, jadi madu ya sebagai salah satu sumber asam amino yang terbaik ya. Dan asam-asam amino yang baik yang lain tidak kalah pentingnya adalah ini ya, kurma. Jadi coba deh teman-teman ya, waktu misalkan buka puasa atau sahur lah gitu kan, minum 1-2 sendok madu, misalkan campurkan air hangat, terus makan kurma 3 butir, 5 butir gitu kan. Kemudian sedikit minum atau makan lemak yang baik karena dari alpukat sedikit saja, atau mungkin dari minyak zaitun atau PCO, lalu berdoa, ya Allah cukupkan apa yang aku konsumsi di waktu sahur ini untuk aku bisa beribadah kepadamu di puasa ini, maka Allah akan cukupkan insya Allah. Gak repot. Ini kurma ya, apalagi kurmanya kurma ajwa ya, seperti itu. Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian yang perlu kita konsumsi ya, makanan fermentasi kayak begini, kayak misalkan tempe kayak begini gitu kan. Tempe dibikin apa ya, banyak lah, bisa dibikin sambal ya, bisa dibikin pepes ya, semacam lah ya. Jadi makanan-makanan utuh, jadi tidak banyak pengolahan, dan kalau bisa Anda tambahkan bumbu-bumbuan gitu kan lebih baik ya. Dan kenapa saya katakan itu sangat kita perlukan, karena memang kalau boleh saya katakan ya, manusia itu pernah juga saya diskusi sama dokter Meti ya, gen-gen kita itu identik sama tumbuhan sebenarnya ya. Gen-gen kita itu identik sama tumbuhan ya, sehingga mungkin untuk memperbaikinya kembalikan ke konsep tumbuhan atau tanaman tadi ya, termasuk kayak mungkin rimpang-rimpangan kayak begini. Insya Allah kan saya bela-belain bahwa saya ambil dari kulkas ya, ada jahe kayak begini, minum kayak begini ya. Jadi Ramadan kalau boleh saya saranin, udah jangan beli lagi sirup dah, sebel gue. Jangan beli lagi sirup ya, sirup-sirupan tuh nggak usah lah. Kalau Anda mau bikin sirup ke madu bisa dibikin sirup, nanti tinggal ambil air kalau memang tetap pengen minum lupa nih si Mbak Awi ketawa. Ya, jadi subhanallah ya. Jadi madu itu kan ya tinggal Anda ambil air putih, kalau memang pakai es gitu kan. Kalau nggak pakai es juga bagus, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit, itu cukup udah jadi sirup lah gitu kan. Nggak usah ribet-ribet gitu loh selama Ramadan. Sederhanakan makanan itu pun sih waktu Ramadan itu ya. Dan banyakin makanan-makanan yang tidak diolah. Ya, seperti itu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار